Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Suratul Hijr. Para pengurus YSQ dan ibu-ibu serta saudari-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka kita ingin mengenal lebih dekat tentang Al-Qur'anul Karim yang di periode awal banyak sekali perdebatan di dalamnya. Mereka berjuang untuk mengenalkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, walaupun harus mempertaruhkan nyawanya. Dan alhamdulillah hari ini kita termasuk orang-orang yang bisa menikmati Al-Quran hifzan wa tilawatan wa tadabburan wa amal. Kita bisa menikmati Al-Quran dengan bacaannya, dengan hafalannya, dengan ilmu-ilmunya, bahkan dengan cara untuk mempraktikkan. Jadi kalau kita lihat bahwa apa yang kita alami hari ini adalah sebuah kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita, maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah tauladan kita, beliaulah contoh bagi kita, beliaulah uswah hasanah bagi kita. Maka sepatutnya kita senantiasa mengirimkan salawat serta salam kepada beliau dengan harapan agar kita mendapatkan syafaatnya dan kita bisa menjadi umatnya yang dibanggakan. Dan kita berharap agar kita bertemu dengan Rasulullah SAW di jannahnya kelak dan bersama-sama menikmati keindahan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, hari ini adalah pertemuan kedua setelah pertemuan pertama dahulu berkaitan dengan perkembangan tafsir dari masa ke masa. Jadi sebenarnya hari ini masih tema itu, cuma karena temanya terlalu besar maka dibagi dua. Yang lalu kita telah membahas tafsir dari Rasulullah, kemudian tafsir dari para sahabat. Kemudian hari ini tafsir Rasulullah, sahabat dengan tabi'in. Berikut nanti dengan penjelasan-penjelasan berkaitan dengan prosesnya. Dan pada pertemuan yang akan datang baru kita berbicara tentang tokoh-tokoh tafsir dunia dari sejak zaman sahabat sampai hari ini.
Tapi itu tidak hari ini, itu nanti pada pertemuan yang akan datang. Jadi siapa sih tokoh-tokoh tafsir yang ada sekarang di dunia? Ya, yang di Indonesia saja kadang-kadang kita tidak kenal. Ya, di Indonesia itu dulu ada ya, dulunya itu tidak dulunya zaman dulu. Nah, kalau dulunya zaman dulu itu seperti tafsir Tabari itu tahun 300 Hijriah, sekarang 1444, berarti sudah lebih dari 1200 atau 1100 tahun yang lalu. Nah, itu yang dulu namanya. Kalau kita ini masih tahun 1980, 1990. Ya, di antara tafsir yang paling kita kenal untuk level Indonesia, di antaranya tafsir Buya Hamka. Tafsir beliau tafsir Al-Azhar. Ada yang sekarang ini tafsir Quraisy Shihab, tafsir Al-Misbah. Ada lagi sebelumnya namanya tafsir An-Nur, tafsir yang ditulis oleh Hasbi As-Siddiqi, seorang ulama yang ada di negeri Aceh. Jadi kalau kita lihat banyak mufasir-mufasir Indonesia pun yang baru-baru ini tidak kita kenal. Apalagi mufasir-mufasir zaman-zaman di pertengahan seperti Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu abad ke-7 Hijriah. Nah, itu bicara tentang tokoh. Hari ini kita tidak bicara tentang tokoh. Hari ini kita bicara tentang proses bagaimana tafsir itu sampai kepada kita hari ini. Dari zaman Rasul ke sini bagaimana caranya. Ini pakai bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya ya. Jadi karena terlanjur saya buat makalahnya dalam bahasa Arab, akhirnya saya takut saya tidak paham bahasa Indonesia, akhirnya saya bikin bahasa Indonesianya. Karena saya sebenarnya lebih paham bahasa Arabnya daripada bahasa Indonesia. Cuma saya berusaha bagaimana untuk mengindonesiakan. Makanya nanti kalau ada istilah-istilah Indonesianya yang agak ini, mohon dimaklumi karena saya lebih senang dengan bahasa Arab. Ini bahasa Arabnya begini Bu, bahasa Indonesianya ini. Jadi saya sudah terima. Periode perkembangan ilmu tafsir. Jadi jelas Bu ya, kalau tafsir pertama turun kepada Rasulullah, saat itu ketika Rasulullah mengajarkan tafsir, Rasulullah tidak pakai model seperti ini, pakai meja, ada bukunya. Karena apa? Karena Rasulullah hafal. Jadi jelas di awal-awal itu tafsir itu sederhana, disampaikan kepada orang Arab yang sudah bisa bahasa Arab kan gitu. Nah bagaimana kemudian kesininya? Nah, kita lihat ya. Yang pertama, tafsir ini pengembangannya caranya adalah dengan al-fahmu, pemahaman. Jadi Rasulullah menyampaikan ayat yang sekiranya belum dipahami baru ditafsirkan. Kalau ada ayat yang sudah dipahami tidak ditafsirkan oleh Rasul. Contohnya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang Arab sudah tahu dzalika itu, artinya itu, al-kitabu artinya Al-Qur'an, la raiba fihi tidak ada keraguan di dalamnya, huda sebagai petunjuk dan muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Bagi mereka kalimat itu tidak ada yang sulit dipahami sehingga tidak ditafsirkan. Tapi kita orang Indonesia mungkin butuh. Kenapa? Karena kita mengatakan zalika itu kenapa jadi zalika, padahal Al-Quran itu bisa hazihi atau zalika atau haza kan gitu. Nah, disitulah kemudian ada yang berusaha untuk menafsirkannya. Jadi metode Nabi ketika menafsirkan kepada sahabat itu adalah ya dengan cara pemahaman. Jadi Nabi bacakan ayat, sahabat paham sudah. Ya. Kenapa? Karena kalau tidak paham pasti langsung angkat tangan. Afwan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, silakan. Ayyul amal afdal ya Rasulullah. Ayyuna lam yazid ya Rasulullah. Ayyuna hakaza ya Rasulullah. Itu pasti. Jadi karena Rasulullah menghafal Quran dan mentalaki Qurannya kepada para sahabat, maka ketika Rasulullah membaca, yang kemudian pertama kali ingin
diberikan oleh Rasulullah setelah mereka menghafalnya, yaitu memahaminya. Maka ketika Rasulullah bacakan ayat, sahabat terdiam dan kemudian mereka semua paham, maka tidak perlu untuk dijelaskan ulang. Sama seperti ibu di sini, kalau saya buka buku bahasa Indonesia, judulnya Budi, ini Budi, ini Ibu Budi. Wati sudah bangun. Itu dulu belajar bahasa Indonesia zaman dulu ya. Ada yang masih ingat gak begitu kan? Wati membantu ibu di dapur gitu ya. Nah, itu kan tidak perlu ibu saya jelaskan. Jadi yang disebut Budi itu adalah Pak RT gitu kan. Karena kita sudah tahu bahwa ketika kita belajar bahasa Indonesia dan kemudian kita membahas dengan bahasa yang kita pahami, tidak perlu ada penjelasan ulang. Nah, Rasulullah ketika membacakan ayat, paham, sahabat sudah paham, sahabat langsung oh iya. Karena apa? Karena mereka ditafsirkan oleh Rasulullah apa yang sekiranya belum dipahami. Kalau sudah dipahami, maka tidak disampaikan oleh Rasulullah. Makanya cara penafsiran Rasulullah SAW sangat sederhana bagi para sahabat. Karena yang pertama ditafsirkan itu adalah apa yang belum dipahami saja. Kalau sahabat semuanya orang Arab, maka dipastikan ayat-ayat yang mudah dipahami atau ayat-ayat muhkamat, kebanyakan sahabat tidak bertanya, kecuali ada istilah-istilah. Ada sahabat Nabi, bahkan periode tabi'in, itu ketika menemukan ayat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, itu ada di antara mereka yang mencari mahwa dassa. Itu dulu ya. Jadi kok kalimat ini sulit sekali dipahami, dassa itu apa? Akhirnya ulama ini sampai melintas antar negara untuk mencari tahu apa kalimat dassa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya kalau mereka tidak ketemu, tidak paham, mereka akan cari siapa yang kira-kira tahu. Termasuk Umar bin Khattab pun bertanya ya, tentang wafaqih atau wa'abba. Kalimat wa'abba itu tidak umum bagi mereka. Umar berkata, siapa yang tahu kalimat abba itu? Saya pengen tahu penjelasan. Nah, suatu saat ada orang tua sedang membacakan syair. Syairnya itu menggunakan kalimat abba. Ditanya, itu apa itu Mas? Oh, ini bid'ah, ternyata pemahamannya demikian. Jadi pada zaman sahabat itu rata-rata tafsirnya itu lebih kepada memahami setiap kalimat-kalimat. Tapi karena mereka memiliki pemahaman bahasa Arab yang tinggi, sehingga penafsirannya tidak banyak. Yang kedua, metodenya adalah talaki. Rasulullah SAW menyampaikan yang sekiranya perlu disampaikan. Artinya apa? Ada ayat yang dilengkapi dengan hadis, dijelaskan oleh Rasul dengan hadis. Ada ayat yang dijelaskan dengan hadis. Afalah tatadzakkarun hadhil ayat? Apakah kalian ingat ayat ini? Ya, kemudian Rasulullah jelaskan. Itu modelnya talaki. Kalau kita itu nyebutnya sorogan. Nah, dalam hal ini diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabat yang Rasulullah perlu untuk bagaimana menekankan nilai-nilai perjuangan itu. Sehingga kadang-kadang Rasulullah bertanya kepada mereka, sudah sampaikah kepada kalian surat ini? Sudah ya Rasulullah. Tahukah kalian maksud surat itu? Nah, itu ditalaki oleh Rasulullah. Tapi kalau kita lihat metode pada zaman Nabi sederhana sekali. Kemudian yang kedua, mulai periode penulisan dan penyusunan. Kalau zaman Rasul rata-rata hafal ya. Imam Syafi'i menghafal Al-Quran di umur 9 tahun. Menghafal ribuan hadis di umur 11 tahun. Menghafal kitab Al-Muwatta lil Imam Malik di umur
15 tahun. Ibu pernah lihat kitab Muwatta'nya, Bu? Kalau kitab seperti ini ada 10 kayak gini, nah itu kitab Muwatta', 10 jilid ya. Kalau satu meja ini sudah isi, nah itu kitab Muwatta'. Jadi itu dihafal oleh Imam Syafi'i. Sehingga beliau kalau ngaji itu gak pernah bawa buku kemana-mana. Ada sahabatnya suatu saat sampai Imam Malik. Imam Malik itu termasuk guru yang sangat perhatian dengan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i mau berangkat pergi belajar, itu yang membelikan kendaraannya Imam Malik. Kata Imam Malik, wahai Syafi'i, kenapa engkau tidak membawa buku? Ya, orang-orang lain itu kalau mau belajar itu biasanya bawa buku. Ya, ibu-ibu kalau mau belajar itu kan pasti bawa buku. Ya, bawa buku ulumul Quran, bawa buku tahsin, kan gitu kalau mau belajar. Imam Syafi'i itu pergi dari Madinah menuju ke Baghdad itu tidak bawa buku. Kata Imam Malik, wahai Imam Syafi'i, kenapa kamu tidak bawa buku? Terus kemudian beliau mengatakan, alhamdulillah, semua buku yang aku pernah baca tidak ada kecuali aku hafal, betul-betul hafal. Jadi Imam Syafi'i itu kalau membaca buku, sekali membaca itu hafalnya seumur hidup. Kalau kita jadi beliau selalu mengatakan ana hafiztuhu marratan. Saya membaca buku, contohnya buku sebesar ini diselesaikan oleh Imam Syafi'i satu malam. Karena suatu saat anaknya itu pernah protes, dikasih makalah sedikit oleh Imam Syafi'i, disuruh pahami tentang kaidah ekonomi syariah. Anaknya membaca 4 lembar, 2 hari gak selesai-selesai. Kata Imam Syafi'i, aku biasanya baca buku yang sebesar ini satu malam, aku selesaikan bukan paham tapi hafal. Jadi artinya bahwa para sahabat sebenarnya punya bakat itu, tapi mungkin kapasitas dan kadarnya yang berbeda-beda. Ada yang 3 kali baca baru hafal, ada yang 2 kali baca baru hafal. Tapi sahabat-sahabat yang saat ini meriwayatkan hadis Rasulullah adalah sahabat-sahabat yang kemungkinan besar mereka punya daya hafal yang sangat tinggi. Karena tidak mungkin seseorang meriwayatkan hadis kecuali dia punya hafalan yang sangat akurat. Ya, kan sederhananya kalau mau menguji keakuratan itu kan sederhananya gampang. Ya, coba ketika pagi-pagi bilang ke dia, ya, tadi kamu pagi sarapan makan apa? Oh, saya pagi makan sarapan pakai kerupuk, nasi goreng, kemudian minumnya es teh manis, tapi pakai gorengan tempe gitu. Nanti jam 12 tanya lagi, kamu sarapan apa? Kayaknya tadi nasi goreng deh. Apa ya? Nah, itu udah mulai lupa gitu. Ya, nanti tanya lagi sore, kamu tadi sarapan apa? Saya lupa. Sarapan enggak ya? Itu cara mengecek hafalan itu sebenarnya sederhana. Tapi kalau dia konsisten menjawabnya, pagi itu saya makan nasi goreng, kemudian ditemani dengan es teh manis, kemudian dengan gorengan tempe, dan ada kerupuknya warna merah, kan gitu. Ditanya besoknya 3 hari kemudian, hari Senin lalu kamu sarapan tuh pada aku makan pakai es teh manis, kemudian nasi goreng pakai kerupuk warna merah. Jawabannya persis, hafalannya kuat. Itu cara ngetesnya sederhana kan begitu. Nah sekarang mohon maaf, kita kadang-kadang pergi dari pasar, letakkan kunci di atas kulkas, nyarinya di atas meja. Jadi ini menggambarkan bahwa memang daya ingat kita, daya kualitas hafalan kita itu tidak pada saat seperti para sahabat. Ya, karena memang sahabat itu punya konsentrasi tinggi, ya, bagaimana kemudian berusaha merekam apa yang disampaikan oleh Rasul, merekam apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau ditanyakan periode-periode dalam perkembangan tafsir itu, yang periode pertama berkaitan dengan pemahaman dan kemudian talaki itu disampaikan oleh Rasulullah secara langsung. Kemudian periode yang kedua baru mulai penulisan dilengkapi dengan penyusunan. Tahu bedanya Bu antara penulisan dan menyusun? Ibu ini kadang-kadang nulis,
Ya, hari ini pergi ikut kajian ulumul Quran pakai buku warna hijau, tulis lengkap Bu. Seminggu kemudian bukunya kemana-mana, ambil lagi buku baru, tulis pakai buku biru, itu ditulis Bu, tulis. Kemudian nanti pas lagi suatu saat kajian lagi, buku yang biru dipakai buat anak-anak kemarin coret-coret, ambil lagi buku warna merah. Ketika kemudian mau diujikan, baru mulai mikir Ibu, buku saya yang kemarin saya tulis semuanya lengkap itu di mana kira-kira? Oh iya, yang pertama kayaknya bukunya warnanya biru, yang kedua warnanya ini, yang ketiga dicari, oh masih ada sisa-sisanya. Akhirnya dipelajari sebagai bahan ujian. Tulisan ibu lihat semuanya. Tapi kan ibu belum susun dalam satu buku khusus, kemudian ibu merapikannya. Itu perbedaannya ya. Jadi ada yang menulis saja, ya, tapi tidak disusun-susun. Tapi ada juga yang menyusun. Ya, kan modelnya seperti ayat Quran juga, ya, sejarah penulisan Al-Quran dan penyusunannya. Jadi ditulis oleh sahabat Zaid bin Sa'id dan sebagainya, itu banyak menulis. Zaid bin Aslam menulis, Sa'id bin Ibnu Jubair juga menulis, ya. Ali bin Abi Thalib juga menulis. Tapi yang menyusunnya pada akhirnya adalah Utsman bin Affan. Kadang mereka hanya menulis, tidak disusun. Nah, periode dalam penafsiran pun begitu. Pertama kali setelah paham dan kemudian talaki dari Rasulullah, kemudian para sahabat, mulailah mereka menulis, dan setelah tulisannya lengkap, barulah mereka menyusun. Bagaimana caranya? Ini penjelasannya, tapi saya Indonesiakan. Jadi bahasa Arabnya segini, Indonesianya segini. Saya singkat-singkat biar tidak terlalu panjang. Harusnya kalau mau ditafsirkan, mau diterjemahkan, satu lembar bahasa Arab ini 3 lembar bahasa Indonesia. Ya, tapi saya singkat jadi 3 poin, ya, dari penjelasan tadi. Bagaimana caranya? Pemahaman dan talaki. Tadi kan 2 periode ya, pemahaman dan talaki. Yang kedua penulisan dan penyusunan. Yang sekarang kita bahas pemahaman dan talaki. Penafsiran dengan metode pemahaman dan talaki terjadi pada masa Rasulullah SAW dan para masa sahabat. Jadi sahabat itu keliling dari masjid ke masjid, bertemu dengan sahabat lain talaki. Itu kebiasaan. Ya, kalau ibu-ibu ketemu dengan teman-teman yang disampaikan itu talaki tafsir atau apa gitu. Ya, ketemu di sini, ya, kemarin masakan yang saya kasih resepnya enak nggak? Gitu kan biasanya. Kalau sahabat tidak, mafhumu min hadil ayat, atafhamu hadil ayat, ana ma fahimtu, gitu kan. Kalau sahabat itu kan obrolannya itu seputar Al-Quran. Aku mendengar ayat ini, apakah kamu paham? Oh, paham tapi sedikit. Siapa yang paham? Oh ini namanya ulama namanya Sufyan bin Uyainah. Bagaimana kalau kita datang, kita tanyakan kepada beliau? Nah, itu kan model-model talakinya para sahabat setelah Rasulullah wafat. Nah kita kadang-kadang ketika ada ayat, Bu, ibu paham gak surat Al-Kafirun ayat 3 itu maksudnya? Saya gak paham. Nah, kira-kira saya memang saya juga gak tahu. Nah, udah selesai. Jadi kalau sahabat itu modelnya tidak seperti itu. Siapa di antara kita yang pernah? Aku pernah mendengar dulu sahabat Nabi yang bersama dengan Nabi itu pernah menyampaikan hal itu. Oh gitu. Bagaimana caranya agar kita bisa tahu? Kita datang di rumahnya, datang. Talaki, minta bagaimana dia diajarkan disorok ya. Kalau bahasa kita itu sorogan ya. Talaki itu sorogan. Ya. Ibu-ibu juga kan talaki juga kan, merojaah gitu ya. Atau lagi mau menghafal itu biasanya ditalaki. Nah, ini adalah salah satu khazanah keilmuan kita sebenarnya. Walaupun di konsep barat talaki nggak laku, ya. Kecuali kalau belajar bahasa Inggris yang ada di pesantren, judulnya teksi, ya. Ayo katakan dulu jamaah teksi. Are you free? Where you go? Itu dihafalin gitu. Model-model itu. Kita nggak sebut talaki, tapi dalam hal ini talakinya biasanya Al-Quran,
hadis ditalaki oleh Rasulullah SAW. Yang pertama ya, jadi talaki itu terjadi pada zaman Nabi dan para sahabat. Sekarang juga ada talaki, tapi modelnya kita. Modelnya kita ngaji di Cibinong, ada seorang kiai, beliau talaki, kitabnya itu kitab tafsir Ibnu Katsir. Nah, dia bacakan, nah, itu dia talaki. Jadi kalau ini kan sumbernya talaki, artinya ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah disebarkan kepada para sahabat dengan cara dari mulut ke mulut, bertatapan mata, bertatapan wajah, dan kemudian mereka memahaminya dan menghafalnya. Yang kedua, penafsiran mereka adalah Al-Quran dengan Al-Quran. Ya, jadi kalau bentuk penjelasan para sahabat itu, afala ta'lamuna hadhil ayat? Anna hadhil ayat fussira bihadhil ayat. Tahukah kalian bahwa kalian itu sebaik-baiknya umat? Apa yang ada di dalam surat Ali Imran ayat sekian itu dijelaskan juga di dalam surat At-Tur ayat sekian. Nah, itu model talakinya itu begitu. Kalau kita sambungan-sambungannya banyak yang nyasar. Ya. Padahal kadang-kadang kita pernah mendengar, tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Ya. Di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menceritakan tentang mendustakan agama. Kemudian ada yang mengatakan, adakah di antara kalian yang tahu ciri-ciri mendustakan agama? Tahu saya. Apa? Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Nah, kemudian hatta tafhamu ma fawailul musallin. Fawailul musallin maknahu hakaza fi suratin ukhra. Nah, jadi menafsirkan ayat Quran dengan tafsir ayat yang lain. Karena apa? Karena Quran ini sifatnya dan the unity of Quran, yaitu satu kesatuan. Jadi kalau Al-Quran itu satu ayat ditarik, maka ayat yang lain akan terbawa, dan ketika sampai ujungnya dia masih nyambung, karena ayat Al-Quran itu satu kesatuan. 6.000 ayat itu tidak ada yang kemudian dia berdiri sendiri, tidak ada hubungannya dengan yang lain, tidak ada. Jadi ketika kakak saya menulis disertasi The Unity of Al-Quran, Nazariyah Al-Quran, mungkin ibu kenal namanya Abi Amir Faisal Fat, yang suka bolak-balik di RCTI kalau nggak salah ya, di Hafiz Indonesia. Itu dia bikin disertasinya itu. Waktu itu saya cuma bilang, ini kalau di Indonesia kan bagus sekali. Akhirnya kemudian ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Nah, di dalam buku atau disertasi yang ditulis itu, ternyata beliau menemukan itu. Surat ayat ini dia kaitannya dengan surat ini. Awal surat ini kaitannya dengan surat ini. Akhir surat ini kaitannya dengan awal surat ini. Akhirnya surat itu ketika dibahas menyambung satu sama lain. Salah satu contohnya ilmu munasabat itu antara surat Al-Ma'un dengan surat Al-Kautsar. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Lalu bagaimana untuk menjadi orang yang tidak mendustakan agama? Maka kemudian ulama lain mengatakan ada jawabannya dalam surat yang lebih pendek ayatnya, yaitu surat Al-Kautsar, inna a'tayna kal-kautsar. Kata ulama yang menafsirkan surat Al-Ma'un, ya di situ kan surat Al-Ma'un disebutkan orang-orang yang mendustakan agama. Bagaimana caranya agar kita tidak mendustakan agama kita? Kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Inna a'tayna kal-kautsar. Artinya harus bersyukur. Ya. Bagaimana kemudian ada orang yang sholat tapi dia sholatnya lupa, fawailul musallin. Maka kemudian dalam surat Al-Kautsar dia fasalli lirabbika. Maka kalau sholat itu sering lupa, itu karena bukan sholat karena Allah. Kalau mau sholat betul-betul sholat, fasalli lirabbika, sholatlah yang betul-betul sholat itu untuk Tuhanmu semata.
Kemudian apa terakhir? Yang ma'un itu inna, bukan jawaban yang di belakang itu. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'un itu kan artinya dan tidak mau memberikan hal-hal yang sederhana kepada orang lain. Maka di dalam surat Al-Kautsar ini dijawab wanhar, berkorbanlah. Artinya kalau kalian tidak mau menjadi seorang pendusta agama, banyaklah bersyukur kepada Allah, sholatlah hanya semata karena Allah, dan berkorbanlah dalam hidup ini untuk agama Allah. Nah itu artinya ketika ada satu ayat dijelaskan dengan ayat lain, satu surat dijelaskan dengan surat lain. Nah model penafsiran para sahabat di generasi awal seperti itu. Sehingga Al-Quran dijelaskan dengan Al-Quran. Kalau kita ditanya apa hukumnya sholat, hukumnya sholat itu wajib, mana ayatnya ini? Kapan datang waktunya sholat? Oh itu saya kurang tahu. Padahal di dalam Al-Quran ada ayat yang bicara tentang waktu sholat. Kemudian apa yang harus kita lakukan setelah sholat di dalam Al-Quran juga dijelaskan. Jadi artinya pertanyaan itu seputar apa yang ada dalam Al-Quran, jawabannya juga berasal dari Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya bersifat global kepada yang terperinci. Jadi ada ayat-ayat yang bahasanya itu global, tapi kemudian dijelaskan dengan ayat lain yang sifatnya terperinci. Biasanya kalau ayat-ayat yang turunnya di kota Mekah itu global. Ayat-ayat yang bicara di dalam surat-surat Madaniyah itu sifatnya terperinci. Coba kalau ibu lihat di dalam Al-Quran juga. Surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kan? Orang-orang yang beriman terhadap hal-hal yang gaib. Orang-orang yang beriman ini siapa? Maka dijelaskan contohnya di dalam surat Al-Mu'minun. Orang yang beriman itu adalah yang sholatnya khusyuk, yang waktunya dipakai untuk kebaikan, tidak pernah untuk melakukan dengan hal-hal yang sia-sia. Ya, kemudian dia punya harta selalu dia bersihkan, dia punya diri dia jaga kehormatannya, dia punya amanah dilaksanakan. Itu dijelaskan. Jadi ada satu penjelasan dalam satu ayat dijelaskan di dalam ayat yang lain yang jumlahnya lebih banyak. Ya, itu metode penafsiran para sahabat. Nah yang ketiga, dari hal yang sulit dipahami kepada yang mudah atau bisa dipahami. Jadi kalau ada sahabat kesulitan memahami sesuatu, maka kemudian sahabat dalam hal ini memberikan penjelasan yang lebih mudah. Itu menafsirkan. Nah ini kalau kita lihat sederhananya, kita kalau menemukan ayat kemudian kita lihat al-ghasyiyah, hal apakah haditsul ghasyiyah? Pertanyaan kita, apa itu ghasyiyah? Kemudian ditafsirkan, al-ghasyiyah hiya ismun min asma'il qiyamah. Nah, kenapa? Li'annahu ghasyiya fihi unasun. Jadi ditafsirkan. Sehingga dari yang tadinya sulit menjadi mudah. Keistimewaan periode pada pemahaman dan talaki. Jadi metode yang seperti dilakukan Rasul dan para sahabat itu ada keistimewaannya tidak? Ada. Pertama, keistimewaannya yaitu penafsirannya langsung dari Nabi SAW kepada para sahabat. Artinya apa? Kalau yang menafsirkan Nabi sudah pasti benarnya. Kalau kita kadang-kadang mohon maaf, ada anak kita, Bu, ada tugasnya apa? Disuruh untuk menafsirkan ayat. Surat apa? Surat Al-Lahab. Oh, surat Tabat. Coba ibu jelaskan tafsir tentang surat Tabat. Dulu sebentar ibu lihat dulu terjemahannya. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Ini gini nah. Jadi Abu Lahab itu tangannya itu celaka. Kata anaknya celakanya kayak itu tangannya itu
ya bisulan atau tangannya itu luka kan gitu. Karena apa? Karena mungkin yang menafsirkan kita, pengalaman kita dan pengetahuan kita tentang hal itu sedikit, sehingga mungkin salah. Tapi kalau yang menafsirkannya Rasulullah, maka pasti benarnya. Itulah keistimewaan periode pertama dalam menafsirkan Al-Quran, karena Nabi sendiri yang mengajarkan kepada mereka tentang pemahaman itu. Makanya Bu, jangan sampai sahabat itu dianggap remeh. Karena ada orang sekarang, siapa Abu Bakar, siapa Umar, ya, apakah dia bisa menafsirkan? Dia kan cuma seorang khalifah. Itu namanya meremehkan sahabat. Sahabat itu belajar tafsirnya dari Rasulullah langsung. Maka dipastikan ilmunya itu adalah ilmu yang betul-betul solid dan betul-betul benar, ya. Itu yang pertama istimewaannya. Kemudian yang kedua, para sahabat ketika menafsirkan mengikuti metode dan cara penafsirannya Nabi. Jadi Nabi menafsirkan, cara menafsirkannya begini, akan nanti jelaskan. Ya mahum, ya mahum, itulah yang dipakai oleh sahabat. Jadi apa yang diterima oleh Nabi dilakukan oleh para sahabat. Dengan kata lain, metode penafsiran para sahabat itu mengikuti metode penafsiran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang yang bilang, metode penafsiran sahabat nggak enak amat, berarti sama saja seperti dia mau mengatakan metode penafsiran Nabi demikian. Kenapa? Karena para sahabat menafsirkan itu mengikuti metode penafsirannya. Kalau kata Nabi dalam menafsirkan begini, kata Nabi dalam menafsirkan harusnya begini, itu kadang-kadang sahabat Mu'adz itu pernah, ini bukan menafsirkan ya, artinya sikap Nabi dipanggil oleh Rasulullah, ya Mu'adz, wahai Mu'adz sini, kemudian dipegang oleh Rasulullah, dipegang pundaknya, ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah. Ya hai Mu'adz, sesungguhnya aku mencintai kau. Mu'adz kemudian ingin menjelaskan hadis tersebut, dipanggil sahabatnya, ta'ala ya fulan, ana uhibbuka fillah. Kemudian sahabatnya melakukan itu kepada sahabatnya, ana uhibbuka fillah. Artinya apa? Sahabat itu ketika dia ingin menyampaikan hadis ataupun ayat berdasarkan dari apa yang dilihat dari Rasulullah SAW ketika menyampaikan. Ada yang dipegang, meninggal Rasulullah, dipegang. Kenapa? Karena itu adalah bentuk dari kesetiaan sahabat mengikuti metode Rasulullah. Kalau Rasulullah mengatakan, ya, jangan kalian dalami tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ya, ayat mutasyabihat itu wallahu a'lam bimuradihi. Sudah, sahabat tidak mempertanyakan. Kan ada huruful muqatta'ah itu ya. Huruful muqatta'ah itu hurufun dahilun fil al-mutasyabihat. Dia masuk kategori mutasyabihat. Dia tidak boleh ditafsirkan. Kalaupun dia ditafsirkan, tidak boleh dimutlakkan kebenarannya. Jadi alif lam mim Thaha Yasin Kaf Ya Ain Shad. Walaupun ketika alif lam mim ada yang mengatakan alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad, itu kan penafsiran. Tapi tidak boleh dikatakan cuma itu penafsiran yang paling benar. Kenapa? Karena itu bagian dari mutasyabihat. Kalau alif lam mim itu alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad, sekarang alif lam mim ro, ro-nya siapa? Jadi tidak boleh kemudian kita mengatakan bahwa itu adalah yang pasti dan benar. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri mengatakan ketika ada ayat-ayat mutasyabihat, Allah yang paling tahu tentang maksud dan tujuan. Ya, masa Rasulullah suruh kita lewati, kita kemudian bahas-bahas kan? Ya, apalagi dulu ya, ulama kita itu hampir dua yang mengalami masuk penjara, keluar penjara, disiksa hanya
Karena orang-orang ahlul ra'i yang pakai logika itu berusaha ngutak-ngatik Al-Quran sampai mereka punya kesimpulan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk Allah. Maka saat itu ulama marah, di antaranya Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Ahmad bin Hanbal itu sampai dipenjara hingga hampir mati, disiksa hanya karena mengatakan Al-Quran kalamullah wa laysa khalqullah. Imam Syafi'i mengatakan itu masuk penjara juga. Al-Quran kalamullah. Jadi kita bisa bayangkan ya, hanya untuk mengatakan Al-Quran kalamullah saja mereka mempertaruhkan hidup mereka masuk ke dalam penjara, padahal mereka adalah ulama-ulama besar dunia yang namanya dikenal sampai hari ini. Kalau bukan jasa mereka, sulit bagi kita untuk bisa memahami hadis dan sulit bagi kita untuk bisa memahami fikih. Karena Imam Syafi'i adalah kunci ilmu hadis dan fikih, sedangkan Imam Ahmad ya adalah orang yang menjaga sunnah dan menjaga al-hadis sampai hari ini. Memang yang ditulis oleh Imam Syafi'i dalam kitab Sahihnya sekitar 7.000 hadis, tapi hafalannya 600.000. Imam Ahmad hafalannya itu 1 juta. Yang ditulis dalam bukunya itu hanya sekitar 25.000 hadis sanadan muwatta, dan itu semuanya dia hafal. Ini ulama dulu itu saya membayangkan menghafal 1 juta hadis itu kira-kira bagaimana? Jumlah Al-Quran yang 6.000 ayat saja itu kita masih banyak lupanya. Bagaimana menghafal hadis yang jumlahnya 1 juta oleh seperti Imam Ahmad? Ulama sahabat ini masih disiksa gara-gara harus mengikuti khalifah saat itu mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan lainnya. Maka kemudian kata mereka Al-Qur'anu wa kalamullah. Akhirnya disiksa dan dipenjara bertahun-tahun lamanya. Ini menggambarkan kepada kita bahwa sesungguhnya ya, para sahabat itu selalu mengikuti metode apa yang disampaikan Rasul. Kata Rasulullah, yang itu tidak boleh dibicarakan. Ya sudah, tidak. Orang-orang sekarang ini kan sok gaya gitu. Masa sih alif lam mim yang cuma 3 huruf nggak ada yang bisa nafsirin kan gitu. Orang sekarang ini gitu. Kenapa? Kita ini diberikan akal dengan teknologi canggih. Masa alif lam mim Toha Yasin tidak bisa kita terjemahkan. Tapi di dalam tafsir Al-Baghawi saya lihat ada yang berusaha untuk mengkaji, namun kajiannya itu kajian intonasi. Jadi tekanan huruf iya dengan tekanan huruf sin di dalam surat Yasin itu dia memiliki irama yang indah. Jadi dia hanya intonasinya, tidak bicara iya itu apa, sin apa. Tapi dia mengatakan semua huruf muqatta'ah yang ada di dalam Al-Quran sesungguhnya di dalam irama sangat serasi sehingga siapapun yang mendengarnya walaupun tidak paham pasti akan terenyuh dengan surat itu. Ya, jadi kalau ibu-ibu bacanya benar gitu ya, Toha Yasin itu kalau dibaca dengan khusyuk itu walaupun orang tidak paham tapi terasa getarannya. Ya, karena memang salah satu tujuan dari huruful muqatta'ah itu adalah tahrikul adhan, menggerakkan syaraf. Jadi ketika orang-orang Arab saat itu mau mendengarkan ayat Al-Quran, tiba-tiba pas mereka dengarkan alif lam, ini apa ya? Kok saya nggak paham tapi kok menarik ya? Gitu. Itu namanya tahrikul adhan. Nah, ketika dia sudah siap untuk menerima informasi, maka masuklah ayat. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Jadi memang huruf-huruf muqatta'ah itu begitu. Kita lanjutkan. Mereka tidak menafsirkan lebih dari 10 ayat dalam talaqi sampai mereka memahami lalu mengerjakannya. Coba. Jadi 10 ayat nih. Hari ini kita akan membahas surat Al-Baqarah dari ayat 11 sampai ayat 20. Itu sahabat ketika bicara tidak lebih dari itu. Sampai mereka paham betul dan mereka bisa mengerjakannya kalau memang ada yang harus dikerjakan. Jadi kalau kita lihat betapa istiqomahnya mereka,
Jadi belajar tafsir itu tidak boleh lebih dari 10 ayat kecuali sampai mereka bisa mengerjakannya. Makanya ada Umar bin Khattab itu sampai lebih dari 10 hari yang ditadaburi cuma 10 ayat itu. Kenapa? Masih ada yang belum dipahami. Kata sahabat, Umar ini kenapa ya? Dan kemarin itu yang dibaca itu lagi. Kemudian ditanyakan kepada beliau, wahai Umar, kami mendengar beberapa hari ini engkau hanya menyebutkan ayat. Kata Umar, aku tidak akan pindah untuk memahami ayat yang lain sebelum aku paham betul ayat ini. Jadi surat Al-Baqarah contoh ayat 1 sampai ayat 10 sudah paham, baru lompat kan gitu. 2 gitu. Kalau sekarang pengajian ibu-ibu kan beda. Ibu pernah pembahasan surat Al-Ghasyiyah? Pernah. Kapan? 4 tahun yang lalu. Isinya apa, Bu? Lupa, Pak Ustaz. Mau diulang lagi? Udah Pak Ustaz, yang lain aja. Jadi saya di Pabaton itu, di Sempur itu mengisi kajian tafsir 30 juz 30. Dari surat An-Naba sampai surat An-Nas. Itu pengajiannya setiap pekan, 1 pekannya 1 jam setengah. Saya butuh 8 tahun untuk menghatamkannya. Dari surat An-Naba sampai surat An-Nas. 8 tahun. Dari yang tadinya belum punya anak sampai punya anak, yang tadinya punya anak belum punya cucu sampai punya cucu, sampai anak cucunya ikut ngaji juga kan. Bosan juga mereka kan. Tapi itulah memang kita kan bicaranya kan tentang komitmen. Kita mau paham Quran atau mau cuma tahu aja kan? Oh mau paham Pak Ustaz, ya sudah. 1 ayat penjelasannya bisa sampai 2 jam 3 jam. Jadinya saya bahas contohnya Amin Naba'il Azim. Itu bisa sampai 1 jam setengah. Naba'il Azim aja. Kita ambil dari semua sisi, dari pendapat-pendapat ulama. Itu kalau kita bahas panjang. Ya. Kalau sekarang Pak Ustaz mohon maaf, suami saya udah harus pulang, anak-anak juga nangis ini, wah macam-macam ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan karena memang mungkin pekerjaan. Cuma generasi sahabat itu tidak menafsirkan melebihi dari 10 ayat sampai mereka paham dan bisa mengerti. Enaknya mereka mungkin sistem talakinya itu karena memang dipersaudarakan oleh Nabi. Kamu bersaudara dengan ini, maka aku tidak akan melewati ayat ini sebelum aku paham. Kata sahabatnya, oke, kalau gitu kita ngobrolkan dengan ayat ini. Sudah dikerjakan semua, sudah. Ayo kita lanjutkan ayat selanjutnya. Ayat setelahnya. Kalau sekarang 10 ayat pertama paham nggak paham? Pas. Ya ayat 10 ayat kedua ya paham 50% pas gitu kan. Jadi kebanyakan pas sehingga pas ditanyakan adakah di antara ayat Al-Quran yang betul-betul kita pahami? Ini yang mana ya ayat yang kita betul-betul pahami? Tapi itu menggambarkan tentang keistimewaan para sahabat. Tapi jangan kemudian saya nggak mau belajar tafsir ya. Kenapa? Ya sahabat wajar lah belajar tafsir, kalau kita mah nggak usah. Ya tidak seperti itu juga. Artinya kalau sahabat bisa belajar tafsir seperti itu, maka kita pun harus berusaha untuk bisa minimal mengikuti sedikit dari semangat dan perjuangannya. Kemudian selanjutnya yang keempat, mereka saling bertukar pikiran ketika menemukan hal yang sulit dipahami. Nah ini namanya tarajuh. Ya, jadi ketika mereka menghafal Quran sudah hafal gitu. Ketika lagi baca wayab kawajibur rabbika dzil jalali wal ikram, lagi salat malam gitu kan, wayab kawajibur rabbika dzil jalali wal ikram. Apa ya maksudnya? Pagi-pagi setelah sholat subuh dicari sahabat yang pintar. Semalaman itu aku tidak tidur karena qiyamul lail. Tapi ada satu hal yang mengganjal. Sepanjang malam itu setiap saya membaca ayat yang lain, yang terbayang itu adalah kalimat ini. Tapi ternyata saya kurang paham. Adakah kamu memahaminya? Saya juga kurang begitu memahaminya. Tapi ada sahabat kita itu yang paham. Gimana tepatnya di sini? Ayo kita tanyakan. Rakaat 5 orang, 6 orang ke rumah sahabat. Itu namanya tarajuh. Kalau ada yang tidak paham dikejar. Itu salah satu metode penafsiran para sahabat, itu bertukar pikiran. Selanjutnya
bicara tentang periode penulisan tafsir dan penyusunannya. Jadi Bu, mohon maaf ya, ini kan kalau materi-materi seperti ini kan materi masa lalu. Jadi Ibu harus ikhlas, jangan sampai bicara masa lalu gitu. Jadi harus ikhlas, ini adalah ilmu Allah. Mudah-mudahan ini ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan pengetahuan ini saya bisa menceritakan kepada orang lain dan bisa mengajarkan. Ya, kalau ada orang bertanya kenapa sih sampai hari ini tafsir itu sampai tebal-tebal sekali, ya, bagaimana dulu proses awal terjadi proses penafsirannya, ya, sampaikan. Periode pertama adalah periode pemahaman dan talaki, itu yang diajarkan Rasul sendiri. Para sahabat sudah hafal, disimpan dalam hatinya. Kalau kita sekarang modelnya, kalau kita belajar kita simpan dalam bukunya, ya, kalau sahabat dalam hatinya. Kalau suatu saat sahabat ingin menulis, tinggal cari kertas, tulis, selesai. Kalau kita ilmunya di dalam buku, kalau bukunya hilang, ilmunya ada di dalam hati harusnya. Ya, jadi seperti itu Bu ya. Jadi ternyata kondisinya seperti itu. Nah, ini apa Bu? Mereka yang pertama nih, masalah penulisan ini, periode penulisan, menulis tafsir Bu ya, itu menggunakan bab-bab hadis. Jadi ulama-ulama yang menulis hadis itu lebih awal daripada ulama-ulama yang menulis tafsir. Ya, Ahmad Ibn Hanbal itu Bu menulis hadis. Kemudian Imam Malik kitab Muwatta menulis hadis. Kemudian Imam Syafi'i kitab Ar-Risalah menulis hadis. Jadi hadis-hadis ini sudah begitu banyak ditulis pakai bab thaharah, bab ini. Nah, ulama tafsir dulu awal-awal ketika mereka belum tahu bagaimana cara menafsirkan seperti yang terjadi sekarang, mengikuti bab hadis. Contohnya babul ilmu, maka dia tulis tafsir tapi ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu. Semuanya ayat-ayat ditafsirkan, ayat-ayat tentang ilmu. Babun niyah, maka dicari ayat-ayat tentang niyah. Itu pada periode penulisan pertama. Jadi menafsirkan Al-Quran berdasarkan dari bab-bab hadis yang sudah ditulis oleh para ulama terdahulu. Sebenarnya kalau kita lihat begawan ilmu itu ya dalam Islam itu sedikitnya, berarti masih bisa lebih sedikitnya itu 3. Pertama, ulama al-fiqh, ulama fikih, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu ulama fikih. Kemudian yang kedua adalah ulama hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Abu Dawud, itu ulama hadis yang berjasa terhadap hadis. Yang ketiga ulama usuluddin. Ulama usuluddin itu adalah ulama-ulama yang memang mereka mengajarkan tentang bagaimana landasan agama, seperti ada Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Al-Ash'ari, ya, dan ulama-ulama yang memang mengajarkan tentang bagaimana ketauhidan kepada Allah. Ini adalah ulama-ulama yang menjadi fondasi besar. Tapi ulama itu semua itu belajar dari para sahabat. Itu yang kedua. Yang pertama, yang kedua Bu, mereka mulai menulis tafsir tersendiri dan ini terjadi pada periode akhir Bani Umayyah dan awal Bani Abbasiyah. Ibu pernah ada yang belajar tentang dinasti Bani Umayyah? Dari dinasti Bani Abbasiyah. Jadi kalau Bani Abbasiyah itu pertama kali Abu Ja'far Al-Mansur. Kemudian setelah itu anaknya Al-Hadi. Kemudian setelah itu anaknya Al-Ma'mun, Al-Rashid, Harun Ar-Rashid. Kemudian anaknya lagi bernama Muhammad Al-Amin. Kemudian anaknya lagi Muhammad Al-Ma'mun. Kemudian anaknya lagi bernama Al-Mu'tasim. Itu sejarahnya lupa ya Bu ya. Bani Abbasiyah dengan Bani Umayyah gitu.
Kan kalau kita lihat itu masuk dalam kategori hadis Nabi, Bu. Khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahu tsummal ladzina yalunahu. Sebaik-baiknya adalah orang yang hidup dengan satu zaman denganku. Kemudian yang setelahnya adalah pada zaman sahabat dan tabi'in. Ya, kemudian setelahnya yaitu tabi'in. Nah, kalau kita hitung itu berdasarkan tahun, berarti sekitar sampai di 300 Hijriah. Dari sejak Nabi sampai 300 Hijriah itu adalah generasi terbaik yang disebutkan oleh Rasulullah. Khairul qurun qarni, tsummal ladzina yalunahu, tsummal ladzina yalunahu. Sebaik-baiknya masa Islam itu adalah pada generasiku, aku dan sahabat kan. Setelah itu sahabat melahirkan generasi tabi'in. Kemudian tabi'in melahirkan generasi tabi'in. Nah, semua ilmu yang kita bahas ini itu berada di 3 generasi itu, Bu. Ilmu hadis, ilmu fikih itu ada di generasi-generasi ini. Maka mereka disebut dengan as-salafus saleh, orang-orang terdahulu yang memiliki kesalehan. Ya. Nanti ya, Ibu tidak perlu lagi membuka buku sejarah, tapi minimal Ibu tahu bahwa pada masa Khulafaur Rasyidin, kemudian masa Khulafaul Islamiyah, di antaranya Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, di situ masih dikategorikan umat yang masih memiliki kebaikan. Ya, walaupun ada dari keturunannya yang kemudian disebutkan dalam hadis Rasulullah, bentuknya itu adalah sebuah harapan. Itu terjadi kepada Muhammad Al-Fatih ketika dia mampu membebaskan Konstantinopel. Ya, dan kemudian dia mampu membobol benteng yang sangat kuat di zaman itu dengan berbagai macam perjuangan. Mungkin Ibu sudah pernah lihat filmnya mungkin ya, Muhammad Al-Fatih. Jadi kalau kita lihat itu masih generasi-generasi yang sudah di penghujung dari generasi baik pada zaman Rasul. Nah, ini jauh sebelum mereka, sebelum Al-Fatih lahir, sebelum negara Turki Utsmani lahir, yang lainnya lahir, ini adalah generasi-generasi terbaik. Nah, siapa saja, Bu, ya, yang mereka lakukan ini, yang disebut dengan terjadi pada periode akhir Bani Umayyah dan awal Bani Abbasiyah. Tafsir yang dituliskan berdasarkan bab-bab hadis. Ini yang generasi pertama, Bu, ya, yang pakai mengikuti bab hadis. Namanya diantaranya Syu'bah ibn Hajjaj. Dia punya buku tafsir, tapi babnya bab hadis. Kemudian yang kedua, Waqi' ibn Jarrah. Waqi' ibn Jarrah ini gurunya Imam Syafi'i. Dulu Imam Syafi'i pernah mengatakan, syakautu ila Waqi'in su'a hifzi. Aku dulu pernah menanyakan atau mengeluhkan kepada Imam Waqi', guruku, tentang susahnya hafalanku. Saya membayangkan Imam Syafi'i sekali membaca langsung hafal seumur hidup, masih bisa curhat tentang hafalannya yang lemah. Kemudian siapa lagi? Sufyan ibnu Uyainah. Ini 3 dari orang-orang tabi'in yang menulis tafsir tapi dengan penggunaan metode bab-bab dalam ilmu hadis. Ibu contohnya buka kitab Riyadhus Shalihin, ya. Riyadhus Shalihin itu kan pakai babul niyah, dipakai bab-bab itu. Itu dulu dipakai untuk menafsirkan Quran. Nah, selanjutnya kemudian tafsir ditulis secara mandiri seperti sekarang, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, kemudian tafsir Ar-Razi. Memang khusus tafsir, tidak dalam bentuk seperti bab-bab lagi, diprakarsai oleh para ulama, diantaranya Ibnu Majah, Al-Qazwini, Muhammad ibnu Jarir At-Tabari, dan Ibnu Munzir. Inilah mereka generasi-generasi pertama yang menulis tafsir dalam bentuk tafsir, bukan dalam bentuk bab-bab hadis. Ibu pernah tidak baca hadis arba'in? Hadis arba'in itu kan setiap judul kan satu kan, bab tentang niat, innamal a'malu binniyat wa innamal, kan gitu kan. Nah, itu namanya bab-bab hadis kan. Ya, jadi dulu orang menafsirkan Quran berdasarkan bab-bab hadis.
Nah sekarang tafsir suratul Fatihah, tafsir suratul Baqarah, tafsir suratul Ali Imran. Nah ini diprakarsai mulai dari periode Ibnu Majah Al-Qazwini, Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari, dan Ibnu Munzir. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain, ini hanya tokoh-tokohnya saja yang saya sampaikan. Kemudian setelah tafsir pada zaman Nabi dengan cara pemahaman dan talaki, pada zaman sahabat dengan zaman pemahaman dan talaki, akhirnya sahabat kemudian melahirkan generasi setelahnya, yaitu generasi tabi'in. Jadi Rasul, sahabat, tabi'in. Nah, bagaimana kemudian penafsiran pada zaman tabi'in? Terjadi pada saat Islam sudah tersebar sangat luas. Ibu bisa bayangkan ya, pada zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah, saat itu sudah menguasai sedikitnya 18 negara bagian. Umar menjadi khalifah itu sudah 18 negara. Jadi yang namanya Mesir, Palestina itu sudah di bawah negara Islam. Satu negara itu ya, sekarang menjadi 18 negara. Bayangkan besarnya ajaran Islam itu, daerahnya tersebar sangat luas. Maka para sahabat mulai menyebarkan ilmu-ilmu mereka. Jadi ketika Umar bin Khattab membebaskan Palestina, diletakkan ulama di sana. Ketika Irak dilepaskan, Baghdad dikuasai, diletakkan di sana. Ketika Persia dikuasai, diletakkan ulama di sana. Akhirnya ulama itu disebar untuk menafsirkan Al-Quran. Di antara mereka kalau kita lihat ada Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, Muhammad ibn Ka'ab, Zaid bin Aslam, dan masih banyak lagi. Seperti yang kemarin yang saya sampaikan pada pembahasan yang pertama, berkaitan dengan apa Bu? Berkaitan dengan madrasah. Masih ingat Bu ya? Ada madrasah Mekah, ada madrasah Madinah, kemudian juga ada madrasah tafsir di Irak ya, dan lain sebagainya. Ini kaitannya pada zaman tabi'in. Lalu apa keistimewaannya Bu? Penafsiran pada zaman tabi'in, kan tadi keistimewaan penafsiran pada zaman Nabi dan sahabat. Ini keistimewaan untuk pada masa tabi'in itu apa? Yang pertama, tafsir para sahabat dipenuhi dengan nilai-nilai kebenaran dan ketulusan hati. Artinya para sahabat itu kalau menafsirkan ayat itu tidak mengada-ngada, tidak membuat-buat. Pokoknya mereka yang mereka dapatkan dari Rasul, yang kemudian mereka pahami, itulah yang disampaikan kepada muridnya, yaitu para tabi'in. Itu keuntungan tafsir sekarang zaman itu. Kalau sekarang Bu, mohon maaf Bu ya, saya punya aplikasi itu. Aplikasi tulisannya Majmu'atut Tafasir. Aplikasi ini tidak kurang dari 50 tafsir. Dalam satu klik saya bisa membuka 50 judul tafsir. Satu tafsirnya itu ada yang 800 halaman, ada yang sampai 1000 halaman satu tafsirnya. Ini lebih dari 50. Tapi yang menjadi masalahnya apa Bu? Di dalamnya itu ada tafsir-tafsir aliran sesat, tafsir kebatinan, tafsir Syiah, tafsir-tafsir al-Zindi, itu dimasukkan di dalamnya. Nah, yang jadi masalah kalau ini saya ajarkan kepada siswa saya khawatir dia baca aja semuanya. Padahal yang dibaca itu adalah tafsir-tafsir yang sesat kan. Makanya dalam hal ini kita kalau mau baca tafsir yang mu'tabar, yang memang dia sudah betul-betul diakui oleh para ulama. Nah, di antara tafsir yang terbaik di zaman awal-awal penulisannya adalah tafsir sahabat yang kemudian dituliskan oleh para tabi'in. Nah, itulah keistimewaan nilai-nilai kebenaran dan ketulusan niat dalam tafsir yang ditulis oleh para tabi'in dari guru-gurunya sahabat Rasulullah SAW. Jadi kita tidak perlu khawatir lah kalau tafsir itu yang menyampaikan sahabat. Kemudian yang kedua, sisa 10 menit lagi Bu ya. Mereka memiliki bahasa Arab yang fasih. Ya memang karena
sahabat hidup dengan Nabi, maka mereka menjadi fasih dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita lihat seperti Salman Al-Farisi, orang Farsi, bahasa Arabnya bagus. Abu Hurairah orang Yaman, bahasa Arabnya bagus. Kenapa? Karena hidup bersama dengan Rasul. Saya itu kadang-kadang begini, suka mengamati film-film bahasa Arab. Jadi cerita tentang para ulama, sahabat, itu saya lihat dari film-film bahasa Arab. Nah, film-film jenis seperti film Imam Syafi'i, lahirnya Imam Abu Hanifah, kemudian tentang Imam Bukhari, itu biasanya dikeluarkan oleh negara-negara Arab. Kalau nggak Kuwait, Qatar, ya negara-negara Arab, Emirates. Nah, setiap skenario film itu selalu mereka membuat bahasa dialektikanya itu bahasa Arab yang tinggi. Jadi kalau kita baru belajar bahasa kita pun lihat film itu banyak nggak pahamnya kan. Tapi kalau kita pakai bahasa Arab biasa pun itu kemungkinan nggak paham. Harus yang paham itu orang yang berpendidikan. Jadi tentunya kalau ada orang Arab tidak belajar sama sekali, kemudian nonton film itu, ada kemungkinan istilahnya banyak yang nggak dipahami oleh mereka sendiri. Ya. Nah, sedangkan dialektika itu hebat sekali. Tapi ketika mereka menyitir hadis itu lebih hebat daripada bahasa para sastrawan yang menulis skenario bahasa itu. Artinya apa yang ingin saya sampaikan itu? Nabi yang disebut ummi saja itu setiap menyampaikan hadis itu bahasanya sangat tinggi sekali. Contoh sederhana Bu ya, Rasul pernah mengatakan begini. Ala dini khalilih. Apa itu? Ala dini khalilih. Falyanzur ahadakum man yukhalil. Ya, jadi Rasulullah mengatakan bahwa seorang sahabat itu dia akan memiliki keterkaitan agamanya dengan sahabat dekatnya. Maka perhatikan siapa yang menjadi sahabat dekat. Itu maksud dari hadis Rasulullah. Setiap seseorang yang memiliki sahabat, dia akan memiliki kedekatan, keyakinan dan pemahaman dengan teman dekatnya. Maka lihat siapa yang menjadi teman dekat. Kalau teman dekatnya alirannya sesat, kemungkinan dia mendekati. Nah, yang saya kaget dalam artian melihat bahasa yang begitu indahnya adalah ketika Rasulullah menyampaikannya dengan sangat sederhana, tapi bahasanya sangat dalam. Nah, itu karena kefasihan Rasulullah dengan bahasa Arab. Karena Rasulullah orang Quraisy yang memiliki bahasa yang sangat kuat. Dan Rasulullah terdidik memiliki bahasa yang hebat itu ketika anak-anak di masa Halimatus Sa'diyah. Jadi Halimatus Sa'diyah itu adalah suku Bani Sa'ad. Bani Sa'ad itu adalah suku paling miskin. Jadi desa tertinggal lah kalau kita bahasa. Tapi kehebatan Bani Sa'ad itu bahasanya sangat tinggi. Ya, kira-kira ada nggak di Bogor desa yang tertinggal, kehidupannya sangat jauh dari yang disebut maju, tapi bahasanya sangat sopan dan kuat. Jadi yang bahasa Sunda yang paling halus. Sekarang saya mau tanya Bu, bahasa Sunda paling halus di Jawa Barat ini bahasa apa? Bahasa mana Bu? Tasik. Oh, Tasik ya. Benar nggak Tasik? Nanti ada lagi orang Majalengka bilang Majalengka lagi kan? Tasik, tapi mungkin ya ada banyak juga yang mengatakan mungkin Tasik gitu kan, dibandingkan bahasa Parung atau bahasa Rumbin gitu ya Bu ya, contohnya mungkin ya. Jadi bahasa Sunda itu yang paling lembut, contohnya anggaplah di Tasik. Anggap ya, di Tasik itu di antara sekian kecamatan mana yang paling bagus kan? Di antara kecamatan yang paling bagus mana yang desanya paling bagus? Nah, itu artinya dia punya desa yang bahasanya itu tata bahasanya itu rapi. Nah, Rasulullah disimpan di Bani Sa'ad itu adalah Bani yang punya tatanan bahasa yang paling bagus di kalangan Mekah. Makanya Rasulullah ya dibesarkan dengan Halimatus Sa'diyah karena Bani Sa'ad itu adalah orang yang punya tata krama bahasa yang paling bagus. Jadi tumbuh Rasulullah di sini. Dan kemudian Rasulullah ketika menyampaikan hadis adalah wahyu dari Allah sehingga bahasanya tersusun dengan sangat rapi.
Kemudian mereka menjadi saksi turunnya Al-Quran. Ya, sahabat menyaksikan turunnya ayat ini di sini, turunnya ayat ini di sini. Maka mereka paling bisa menafsirkan karena mereka yang menyaksikan sendiri di manakah surat itu diturunkan dan tujuannya untuk apa. Ini tafsir para tabi'in ya. Jadi tabi'in itu mengambil dari para sahabat. Kemudian yang keempat, pemahaman mereka lurus sesuai dengan nas-nas syariah. Jadi para tabi'in itu kalau menafsirkan Quran dia tidak seperti orang sekarang. Orang sekarang itu mohon maaf, dia sudah pikirannya terpengaruh dengan Aristoteles, sudah terpengaruh dengan Socrates, sudah terpengaruh dengan Galileo dan sebagainya. Sudah sedemikian rupa, apalagi dengan Karl Marx, Tan Malaka. Itu kadang-kadang anak muda sekarang kan modelnya gitu. Ya, kita belajar ilmu tauhid, dia malah baca ya filosofi Socrates gitu. Saya bilang ini belajarnya kemana gitu ya, ngambil filosofi Yunani gitu. Nah kalau kita lihat pada zaman tabi'in, mereka lurus-lurus. Kenapa? Karena guru mereka sahabat Nabi, sehingga pemikiran mereka lurus dan tafsir-tafsir mereka adalah tafsir-tafsir yang terbaik. Kemudian sedangkan generasi tabi'in mereka mengambil dari para sahabat. Artinya tafsir itu tidak jauh dari Rasulullah SAW. Ya, sekarang pertanyaannya, kenapa kita perlu penafsiran Al-Quran? Ya, kan kita mengatakan kita perlu belajar tafsir. Karena banyak dari umat Islam yang tidak memahami bahasa Arab. Karena kita ini tidak bisa bahasa Arab, maka kita perlu tafsir yang bisa mengantarkan kita bisa memahami bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Kalau ibu-ibu rahimahullah bisa bahasa Arab semua, mungkin kata tafsir biasa aja, saya nggak bisa bahasa Arabnya kan. Jadi karena kita tidak bisa bahasa Arab, saya walaupun tidak bisa bahasa Arab, saya pengen masuk surga. Terus apa hubungannya bu? Di surga katanya kan ngomongnya pakai bahasa Arab, saya juga pengen bisa bahasa Arab kan gitu. Ya, padahal bahasa Arab itu adalah lughatul Quran. Dan sumber ilmu kita itu dari Al-Quran. Jadi kalau kita tidak bisa bahasa Arab, tapi kita bisa memahami Al-Quran, itu sudah cukup bagi kita. Makanya materi tafsir ini untuk mengantarkan kita bisa memahami Al-Quran. Yang kedua, untuk memperjelas hal-hal yang sulit dipahami dari makna Al-Quran. Jadi kalau tafsir itu kan ada yang modelnya itu ayat 1 tidak dijelaskan, ayat 2 tidak dijelaskan, ayat 3 tidak dijelaskan, ayat 4 dijelaskan panjang. Karena apa? Karena mungkin di situ ada yang tidak kita pahami. Nah, yang terakhir, memindahkan tafsir Nabi dan pemahamannya dari generasi ke generasi. Artinya kenapa kita harus nulis tafsir? Biar anak-anak cucu kita bisa menikmatinya. Saya lihat tafsir sudah jumlahnya ribuan, tapi sampai hari ini saya masih menulis tafsir. Yang saya sudah terbitkan ada 3 tafsir: tafsir pendidikan, tafsir hukum, dan tafsir dakwah. Ya. Bukunya dicetak pas pandemi, akhirnya nggak laku, saya bagi-bagi. Tapi intinya kita perlu menyebarkan ilmu. Minimal kalau orang seperti saya yang mungkin mohon maaf belum Allah berikan karunia saya punya keturunan, minimal ilmu saya bisa menjadi jariah dengan tulisan-tulisan. Artinya bahwa ilmu yang kita miliki, kita tulis akan dibaca oleh orang selanjutnya. Jadi kalau kita lihat dari sejak zaman tabi'in ditulis, kemudian muridnya nulis lagi tabi'in, kemudian muridnya nulis lagi. Akhirnya sekarang ini kita temukan tafsir yang tebal-tebal karena ngambil dari berbagai macam tafsir yang ada di atas. Ini menggambarkan kepada kita bahwa regenerasi ilmu itu menjadi penting di dalam Islam. Jangan sampai anak-anak kita tidak tahu Al-Quran karena tidak mengenal tafsir Al-Quran. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Sudah pukul 11:29. Jadi saya serahkan sepenuhnya kepada pemakalah. Mau dibuat tanya jawab atau mau ditutup, ya itu saya serahkan sepenuhnya kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah kepada Ustadz yang telah menyampaikan sejarah dan perkembangan tentang ilmu tafsir dari masa ke masa. Baik, kita buka sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Silahkan menyebutkan angkat tangan dan menyebutkan nama. Silakan ibu-ibu.